Baik, pagi ini saya harus jagain barang saya, trading saham saya. Karena kemarin saya ambil posisi yang baru bangkit dari dasar. Saya harus menjaga. Ya memang sudah profit sekitar 7% ya. Saya harus jaga itu barang benar-benar risk free baru saya bisa tinggal-tinggal. Online trading system saya menggunakan Mirai Asset Security. Mirai Assets ya, Mirai Asset Security dulu deh ya. Udah login, ini adalah trading pad saya. Ini adalah trading pad saya atau menu yang saya gunakan untuk memantau pergerakan harga saham. Jadi saya selalu standby di sini. Oke. Jadi kemarin saya beli saham AKRA. AKRA itu AKR Corporindo ya. Jadi kemarin itu ini sebentar. Ini dalam daily. Ini di dalam daily. Tuh udah bikin pre-closing ya. Udah jam 9.45. Jadi sebenarnya saham AKRA ini masuk watchlist saya ya. Karena silakan Anda lihat di dalam chart daily-nya dia itu nih di dalam chart daily-nya dari sekitar bulan apa ya? Lama sekali ya. Saya hanya mantau di sekitar 4.000-an karena di atas moving average 200. Nah, di atas moving average 200 itu saya mulai perhatikan dia nih. Ya, naik, turun, naik, turun. Nah, ini begitu breakout di sini masuk perhatian. Namun karena saya masih banyak di saham lain dan dananya juga terbatas, saya kesampingkan dulu sementara ini karena dulu kan sempat ada Era, sempat ada IMAS, sempat ada Indosat ya, XL. Dananya nggak mungkin beli di situ. Kalau mau beli di situ kan pasti margin gitu. Nah, kemarin kebetulan beberapa dana udah saya lepas. Saya masih memantau AKRA ya, AKR Corporindo. Nah, 2-3 hari kemarin belum ada pergerakan. Namun saya percaya suatu saham itu memiliki siklus ya, memiliki siklus pergerakan. Jadi belum langsung saya beli, saya tunggu dulu. Ketika ada seperti ini ya, turunan dalam seperti ini, saya mantau dulu ada perlawanan nggak. Hari pertama nggak ada perlawanan, hari kedua mulai bimbang, hari ketiga nih bimbang ya. Ini masih belum ada perlawanan. Baru kemarin saya zoom saya detail ke 60 nih. Saya gunakan untuk memantau, itu mulai terjadi konsolidasi. Mulai ada kicking di sini, ada perlawanan di sini, ada hammer di sini ya. Nah, itu mulai ada perlawanan bagi saya pantau terus. Sehari sebelumnya saya sempat shout ke teman-teman untuk mantau AKRA. Baru kemarin 4.50-an saya mulai masuk dan tidak lama ternyata sudah mulai bergerak running ke kanan cukup kuat, langsung lari sekitar 300 poin. Saya sempat shout di 4520, saya masuk di area 4520-an. Memang sudah saya pantau sehari sebelumnya dan ketika ada pergerakan yang serentak pada harga tersebut saya segera masuk. Dan ya alhamdulillah terus bergerak cukup kuat sampai pagi ini. Nah, kebetulan saya lagi di luar rumah, nggak bisa mantau dengan layar lebar, terpaksanya saya setup kantor seperti ini ya, karena saya lebih nyaman menggunakan komputer daripada saya menggunakan gadget. Saya nggak bisa fast order ataupun saya nggak bisa melihat indikator secara detail. Baik, mungkin ada pertanyaan buat teman-teman, gimana Pak setupnya Pak, beli sahamnya gimana? Ya beli sahamnya gini, prinsip saya sih saya nggak makan semua saham ya, hanya milih saham tertentu. Silakan Anda catat, hanya milih saham tertentu. Yang kedua, bila saham tertentu itu sebenarnya ada secara fundamental bagus tapi dia sedang turun, biasanya saya pantau. Karena saya percaya bahwa saham itu memiliki siklus, bahwa saham itu ada waktunya. Saham itu juga bisa saja dibeli oleh lebih dari satu big fund, oleh lebih dari satu equity analis. Misalkan satu saham AKRA ini bisa jadi dia diperebutkan oleh lebih dari 2, lebih dari 3, 4, bahkan 5 manajer investasi. Masing-masing manajer investasi memiliki pandangan yang berbeda terhadap suatu saham. Nah, kondisi pandangan yang berbeda tersebut yang memungkinkan terjadinya dinamika harga. Ada satu menganggap bahwa satu saham prospek bagus, ada satu saham menganggap saya perlu unload dulu ini barang, saya harus ganti yang lain. Nah, seperti itu.
Tugas kita sebagai trader adalah kita melihat pergerakan. Ketika saham itu lagi turun dalam, ya kita jangan masuk dulu. Ketika saham itu mulai ada perlawanan atau mulai bosan turun, kita harus mulai masukkannya ke watchlist. Ketika kita sudah masukkan ke watchlist, kita boleh kasih alarm. Ketika dia breakout dari range tanda-tanda yang sudah kita bikin dan kita bikin planning masuk, sudah kita masuk di situ. Nah, ketika saham tersebut turun dalam, ketika kita sudah masuk, bisa saja langsung profit besar. Namun demikian, pesan saya tetap harus pasang trailing stop ya. Anda tetap harus pasang trailing stop. Kenapa? Karena saham yang turun dalam, banyak sangkuter, banyak orang nyangkut, dia cenderung akan buang barang ketika saham tersebut sampai di harga impas dia. Itu terutama untuk pemula. Tapi apabila untuk orang-orang yang udah berpengalaman, ketika saham itu turun, dia biasanya membeli pada beberapa level. Sehingga ketika saham itu naik, dia tidak menjualnya. Kenapa? Ya karena dia sudah membeli lagi di bawah dengan jumlah yang lebih besar. Istilahnya sudah melakukan averaging, sudah melakukan penambahan. Tapi alangkah baiknya apabila penambahan itu, namun alangkah baiknya bila penambahan itu hanya dilakukan ketika sudah ada reversal yang terbaca. Saya pun demikian, saya sering masuk ke suatu saham, ternyata masih turun. Contohnya Bank Permata kemarin, saya masuk masih turun. Namun karena saya menerapkan pembelian tidak di satu layer harga, maka ketika saham itu lari ke kanan, saya sempat membeli banyak di bawah dan harga saya average ke bawah. Jadi ketika dia lari, saya mau lepas semua atau saya akan keep, itu bagi saya tetap untung. Itu karena saya menerapkan pembelian pada harga yang berlapis. Setelah suatu saham itu lari, untung kita harus pasang trailing stop. Nah, sampai kapan Pak saya harus pegang itu barang? Ya silahkan Anda pantau, Anda lihat di chartnya. Kalau di chartnya mulai ada kekuatan tambahan untuk beli, naik lagi, ya sudah keep aja gitu loh. Kalau di chart sudah kelihatan mulai lemah, mulai short ring, mulai candlenya mulai pendek-pendek, mulai ada buangan, di bid overnya mulai ada buangan, alangkah baiknya Anda mulai buang separuh ya. Anda mulai buang separuh sambil Anda pantau dulu. Anda pantau apakah dalam 1-2 hari, 2-3 hari setelah buangan itu saham itu lari atau enggak gitu loh. Kalau saham itu ternyata makin turun, ya boleh Anda jual semua. Kalau ternyata yang jual volumenya sedikit, keep aja. Itu terjadi di Indosat waktu saya beli dari 1820. Satu hari berikutnya dibanting, tapi bantingannya kecil, saya hold aja gitu loh. Sampai ya sekitar 3.500 saya jual semua. Ya intinya kita harus melihatlah suatu saham, kita nggak tahu dia mau kemana, dia mau seberapa tinggi. Kita hanya ngikut aja dan kita hanya pasang trailing stop. Kita hanya melakukan take profit sebagian atau sepenuhnya apabila kondisi itu tidak memungkinkan. Dan sekali lagi, kondisi suatu saham ketika naik itu bisa sangat berbeda dengan saham lain. Jadi jangan pernah berpatokan bahwa ketika Anda membeli satu saham, oh pasti nanti untungnya 30%. Enggak, ada yang 10%-nya itu udah nggak kuat, udah balik. Tapi ada yang sampai 90%. Indosat yang saya beli kemarin dari 1.800. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi seyogyanya sebaiknya teman-teman ini melakukan adjustment terhadap masing-masing saham, karena masing-masing saham itu bisa memiliki kebiasaan yang berbeda. Demikian dari MS Trade sekilas bagaimana saya mengambil saham, kemudian saya memaintainnya dan saya menjualnya kira-kira seperti apa. Mohon maaf apabila saya jarang membuat video karena sorry bro, saya sibuk trading gitu loh, dan kesibukan di luar juga banyak gitu loh. Ya saya menyadari saya jarang bikin video, namun saya tetap berusaha untuk bisa memenuhi keinginan rekan-rekan trader semuanya. Baik, demikian dari MS Trade and Investment. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan untuk subscribe dulu, dan juga semoga video saya ini memberikan manfaat untuk rekan-rekan semuanya. Silahkan apabila ada pertanyaan, Anda kirimkan ke komentar di bawah. Baik, terima kasih rekan-rekan.